Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Ustazah. Oke. Bismillah, kita mulai ya. Kekongruenan dan kesebangunan. Kita bahas satu-satu dulu dari kekongruenan. Sifat dua bangun yang kongruen, ya, kongruen itu dia sama dan sebangun. Nah, kalian perhatiin dulu ubin lantai di rumahnya masing-masing. Kalau yang lantai rumahnya berubin. Nah, ini Ustazah kasih gambar contoh ubin yang ada di rumah Ustazah. Coba kalian perhatikan. Bentuk satu ubinnya itu merupakan persegi. Ya. Nah, itu kan perseginya ada banyak ya. Kira-kira bentuknya sama nggak semuanya? Nih, yang ada di gambar. Bentuknya sama nggak? Sama. Satu, dia bentuknya sama. Kedua, ukurannya sama nggak? Sama. Ukurannya juga sama. Nah, ubin-ubin ini ya yang ada di rumah itu mereka satu sama lainnya, satu ubin dengan ubin yang lainnya itu adalah bangun yang kongruen. Sama bentuknya dan sama ukurannya. Jadi itu adalah definisi bidang yang kongruen. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa masing-masing ubin memiliki bentuk yang sama. Bentuknya tadi apa? Persegi dengan ukuran yang sama. Jadi yang menjadi catatan di sini adalah bentuknya sama, bentuk yang sama, dan ukurannya juga sama. Jadi kesamaan bentuk bangun tersebut merupakan bangun yang kongruen. Dua hal itu yang harus diingat, bentuk dan ukurannya harus sama. Maka suatu bangun dapat dikatakan kongruen. Paham? Cek. Lanjut ya. Oke. Nah, berikutnya, dua buah bangun datar yang saling menutupi atau tepat saling berimpit itu disebut dua bangun yang kongruen. Saling menutupi dan saling berimpit. Nih, catatannya. Saling menutupi atau tepat saling berimpit. Contohnya di sini, Ustazah punya segitiga. Jadi misal praktik ya di rumah, kita praktik gitu kan. Kita bikin pakai karton bentuk segitiga seperti ini. Nah, kemudian kita bikin lagi segitiga yang lain. Yang satunya tadi segitiga ABC, kemudian kita buat lagi segitiga PQR. Cara membuatnya kita jiplak. Jadi ada dua segitiga kan? Kita jiplak dengan ukuran yang sama. Nah, ketika sudah ada dua segitiga ini sudah kita potong dari kertas kartonnya itu, kemudian kita satukan. Berarti nanti gambarnya adalah seperti ini. Segitiganya itu tepat saling menutupi satu sama lain. Tepat saling berimpit. Pas gitu ya ketika kita satukan. Jadi di sini kita tahu kan tadi di sini titik A sama titik P nih. Titik A, di sini titik P kan ya, dari dua segitiga yang berbeda. Nah, nanti ketika dia bergabung ini adalah titik dari A dan P-nya. Itu yang pertama. Kemudian di titik B di sini dan titik Q-nya di sini. Nah, nanti mereka jadi satu di sini, titik B atau titik Q. Terakhir, titik C nanti akan berimpit dengan titik R. Gitu ya. Jadi segitiganya berimpit. Ya, sisi-sisinya di sini. Sisi AC nih, AC dengan PR saling berimpit. Sisi AB dengan sisi PQ juga saling berimpit. Di sini sisi BC dengan sisi QR juga saling berimpit. Jadi kedua segitiga ABC dan segitiga PQR ini adalah segitiga yang kongruen. Dari situ paham? Paham, Ustazah. Paham. Contoh lain, misal kalian punya buku deh. Buku atau kertas nih. Ustazah ada buku nih ya. Buku pelajaran. Nah, ini kertasnya itu mereka saling kongruen satu kertas dengan kertas yang lain. Sampai
bahkan sampai covernya juga itu saling kongruen. Karena mereka saling berimpit dan saling menutupi dengan tepat. Nah, makanya ini kertas-kertas dan cover dari buku ini mereka saling kongruen satu sama lainnya. Itu contoh dari dua bangun yang kongruen. Kita lanjut ya. Masih tentang bangun yang kongruen. Nah, tadi kan segitiga ABC dan segitiga PQRS saling berimpit atau tepat saling menutupi. Ya, ini gambarnya tadi. Nah, di sini tadi sisi AB ya, sisi AB ini, sisi AB yang mana sih? Ini AB nih. Nih, sepanjang ini adalah sisi AB. Sisi AB dia menempati sisi PQ. PQ juga di sini kan? Artinya apa? Panjang dari AB itu sama dengan panjang dari PQ. Sampai sini paham nggak? Halo? Oke. Nah, Ustazah tanya, kalau panjangnya nggak sama, Paham, Ustazah. kalau panjangnya nggak sama, berimpit nggak? Enggak, Ustazah. Iya, pasti nanti Enggak, Ustazah. nanti di ujungnya sini ada kelebihan gitu kan? Nah, kalau udah ada lebih kayak gitu berarti itu nggak kongruen. Ya, jadi panjang sisi-sisinya kongruen atau sama panjang. Nah, ini berikutnya panjang BC. BC yang mana? Nih, dari sini ke sini nih. Nih, sepanjang ini adalah BC. BC menempati QR. Artinya panjang BC sama dengan panjang QR. Terakhir, sisi apa yang belum? Sisi AC. Ustazah, kenapa ngomongnya AC bukan CA? Nah, ini mungkin buat perhatian ya. Ketika penulisan panjang sisi, itu urutan hurufnya berdasarkan abjad. A dulu baru C. Gitu ya, anak-anak, kan A duluan baru C. Nah, di sini AC-nya menempati PR. Nih ya, PR. Berarti panjang AC sama dengan panjang PR. Gitu. Nah, ini semua adalah panjang sisinya sama. Oke. Itu ya. Ini hal pertama yang kita amati. Hal yang kedua, apalagi terkait bentuk tadi. Nah, bentuk itu bisa kita amati dari sudut. Kita lihat dulu sudut A. Sudut A di mana sih? Sudut A di sini. Nih, ini sudut A. Nih, sudut A di sini kan? Oke. Sudut A ini juga tepat menutupi sudut P. Nih, di sini kan? Artinya apa? Sudut A sama dengan sudut P. Oke. Mana lagi? Kita lihat lagi. Di sini. Ini sudut B. Ya. Sudut B menempati sudut Q di sini juga. Berarti sudut B-nya besarnya sama dengan sudut Q. Terakhir sudut apa yang belum? Terakhir adalah sudut C di sini. Ya. Sudut C menempati sudut R. Di sini juga sudut R-nya. Berarti sudut C-nya besarnya sama dengan sudut R. Nah, ini apa yang sama? Besar sudut. Besar sudutnya sama. Sudut yang mana? Sudut yang saling bersesuaian. Atau kata lain berimpit itu tadi. Ini hal kedua yang sudah kita amati. Jadi apa kesimpulannya yang bisa kita ambil? Bahwa unsur-unsur apa yang jika dua bangun itu kongruen? Yang pertama adalah apa tadi? Panjang sisi. Yang kedua apa yang harus kita amati? Besar sudut. Jadi kesimpulannya syarat dua bangun itu dikatakan kongruen jika yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Itu yang pertama. Yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi panjang sisi dan besarnya sudut itu adalah sama, ya. Nih, berdua ini dia sama.
Kalau tanya bersesuaian tuh maksudnya apa, Ustazah? Bersesuaian di sini maksudnya adalah ketika tadi bangunnya ditempelin jadi satu, ya, artinya dia ketika berimpit, ya, itu adalah panjang sisi yang sama-sama berimpit atau sudut-sudut yang berimpit satu sama lain. Makanya disebut sebagai sisi atau sudut yang bersesuaian. Sampai sini paham? Paham, Ustazah. Oke. Paham, Ustazah. Kita lanjut. Tisha sama Tasya lagi bareng berdua ya? Masya Allah. Bagus, bagus. Bisa hemat data kalau bareng-bareng gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ini tadi kesimpulannya yang harus kalian ingat. Ya. Syarat dua bangun dikatakan kongruen. Berikutnya, sekarang tadi yang kongruen udah belajar. Gampang kalau yang bangun yang kongruen. Sekarang yang berikutnya, yang sebangun. Nah, dua buah bangun dikatakan sebangun itu jika mereka memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang sebanding. Di sini yang membedakan dengan dua bangun yang kongruen tadi. Kalau yang kongruen tadi bentuknya sama, ukuran atau panjangnya juga harus sama. Nah, tapi kalau dalam segitiga yang kalau dalam bangun yang sebangun, bentuknya sama, tapi ukurannya sebanding. Apa contoh dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, misal kalian punya replika apa ya biasanya? Borobudur, replika candi tuh biasanya dapat oleh-oleh. Candi Prambanan. Pernah nggak dapat gantungan kunci? Nah, Pernah, Ustazah. kan yang pernah jalan-jalan ke mana? Ke Candi Prambanan misalnya, atau dikasih oleh-oleh gitu ya, dapat replika Candi Prambanan bentuknya gantungan kunci. Nah, kemudian kalian bawa pas beli itu, kalian bandingkan dengan Candi Prambanan yang beneran candi gitu. Jadi Prambanan. Atau misalnya replika Menara Eiffel sama Menara Eiffelnya beneran gitu, kalian bandingkan gitu. Nah, maka replika sama bangunannya yang sesungguhnya itu adalah mereka saling sebangun gitu. Yang satunya kecil, yang nyatanya besar. Nah, itu adalah contoh yang sebangun tuh seperti itu. Nah, sekarang kalau dalam bangun dua dimensinya, di sini Ustazah kasih contoh gambar, yaitu persegi panjang. Di sini ada dua persegi panjang, yaitu ini persegi A, B, C, dan D. Persegi A, B, C, D. Ini yang pertama. Yang kedua adalah persegi PQ. Ini harusnya di sini R ya, PQ, R, S. Nah, dari persegi PQRS ini, ukurannya kira-kira kalau dibandingin sama yang segitiga ABCD gimana? Siapa yang lebih besar? Yang kedua. Yang kedua, segitiga maksud Ustazah persegi panjang PQRS. Nah, di sini coba ya kita lihat gambarnya langsung. Contohnya di sini ya, ganti nama lagi. Oke, misal di sini segitiga ABCD, kok segitiga? Persegi panjang ABCD dengan persegi panjang EFGH. Nih ya, coba kalian perhatikan. Nah, di sini panjangnya berapa satuan AB-nya? Silangnya ini 1, 2. 2 satuan. Lebarnya adalah, nih cuman 1 ya. 1 satuan. Sekarang kita bandingkan nih yang lebih besar, persegi panjang EFGH. Nih berapa? 1, 2, 4. 3, 4. Panjangnya. Sekarang lebarnya yang segitiga yang EFGH, persegi panjang EFGH 1, 2 satuan. Nah,
Berarti bisa kita amati perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi bersesuaian itu maksudnya apa, Ustazah? Kalau dalam bangun yang sebangun, berarti sisi-sisi yang kira-kira mereka sama. Dalam arti gini, kalau persegi ini kan jelas mana yang panjang dan mana yang lebar. Kalau dalam persegi yang kecil, panjangnya adalah AB, ya kan? Sisinya lebih panjang dari sisi yang lain. Sisi yang dua ini antara AD dengan BC. Itu nanti juga akan bersesuaian dengan sisi pada persegi panjang yang besar ini, yang dia lebih panjang gitu. Berarti yang pertama kita amati ini, kita bandingkan yang pertama panjang AB-nya dari persegi panjang ABCD kita bandingkan dengan panjang EF dari persegi panjang EFGH. Nah, di sini dituliskan panjang AB jika dibandingkan dengan panjang EF, tanda bagi ini artinya dibandingkan ya. Ini maksudnya perbandingan. Kalau masih bingung, ini udah pernah belajar nih kelas 7. Dulu tentang skala-skala gitu ya. AB jika dibandingkan dengan EF, ini tadi berapa? 1, 2. AB-nya 2 satuan nih kan? Ini AB. Kemudian EF-nya tadi 4 satuan nih, 4. 2 dibandingkan dengan 4. Ini nanti berarti kita dibagi dengan 2, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Gitu. Jadi perbandingannya adalah 1:2. Nih ya. Kemudian berikutnya yang lebarnya yang kita bandingkan. Lebarnya BC atau panjang BC, sisi BC ini kita bandingkan dengan yang FG. Kita bandingkan BC dengan FG. Tadi panjang BC-nya adalah 1 satuan ini ya, nih. Di sini 1 dibandingkan dengan panjang FG yang sebesar 2 satuan. Sekarang kalian lihat. Yang perbandingan panjang AB dengan EF 1:2. Perbandingan panjang BC dengan FG juga 1:2. Sama enggak? Nih berdua nih. Sama enggak? Sama. Sama, Ustaz. Sama, Ustazah. Oke. Perbandingannya sama. Ini tadi panjang, perbandingan panjang perseginya. Ini perbandingan lebar. Oh, ternyata sama. Itu artinya kemungkinan ini adalah bangun yang sebangun. Karena satunya kecil, yang satunya besar. Berikutnya apalagi yang harus kita cek? Yang kedua yang harus dicek adalah perbandingan sudut-sudut yang bersesuaian. Pasti sama. Namanya persegi, besar sudutnya berapa? Nih, ini siku-siku nih. Besarnya berapa nih? 90. Iya, 90 derajat. Betul sekali. Semua sudutnya adalah 90 derajat. Artinya udah bisa kita simpulkan kan? Sudut A nanti besarnya sama dengan sudut yang E di sini. Nih, sudut A yang di sini sama dengan sudut yang E di sini. 90 derajat. Sudut B juga pasti dong sama dengan sudut F di sini. Dia juga 90 derajat. Kemudian sudut C, dia juga nanti besarnya sama dengan sudut G. 90 derajat juga. Terakhir sudut D, dia juga akan sama dengan sudut H, yaitu 90 derajat. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa dua buah bangun yang sebangun memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang sebanding. Ini ukurannya, bentuknya sama, maaf ya, bentuknya sama dan ukurannya sebanding. Oke, mereka sama tapi berbeda ya. Berbedanya dari segi ukuran. Nah, jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan ya. Yang membedakan antara dua bangun yang kongruen dan yang sebangun adalah panjangnya. Ya, kalau yang kongruen itu panjang sisinya dia sama semua, tapi kalau yang sebangun panjang sisinya tidak sama, tapi sebanding. Gitu, itu perbedaannya. Nah, sekarang Ustazah, sudutnya sama,
Tapi panjangnya nggak sebanding. Itu gimana? Ya berarti nggak sebangun dong. Karena syarat ukuran yang sebanding dari dua bangun itu tidak terpenuhi. Jadi tidak sebanding, gitu ya. Untuk membedakan mana bangun yang sebangun dan bangun yang tidak sebangun. Dari sini paham? Paham Ustazah. Oke, ada yang mau tanya nggak sebelum lanjut? Siapa tahu masih bingung. Ada yang bingung tadi? Yang mana? Siapa tadi bilang bingung? Cukup? Oke, boleh lanjut anak-anak? Lanjut Ustazah. Oke, hari ini Ustazah nggak kasih tugas. Karena ternyata masih banyak yang remedial belum ngerjain ya. Ustazah tunggu hari ini. Jadi hari ini kita habiskan full untuk membahas soal saja. Sambil nanti dicatat ya. Oke, lanjut deh soal ya. Oh iya, kesimpulan dulu. Jadi syarat dua bangun yang sebangun itu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Bedanya sama yang kongruen cuma di sini. Gitu ya. Ini kesimpulan syarat dua bangun yang sebangun. Oke, next ini soalnya. Perhatikan gambar. Jelas nggak gambarnya? Jelas Ustazah. Oke. Anak-anak silahkan dilihat. Ada dua segitiga. Ya. Segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, dari dua segitiga ini mereka kongruen. Nih di soal, dia kongruen. Kalau kongruen apa tadi syaratnya? Sudut, besar sudut yang bersesuaian dia sama besar, dan panjang sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Besar sama panjang. Beda ya, kalau sudut sama besar. Kalau panjang sisinya sama panjang, nanti kebalik. Panjang sisinya sama besar. Salah lah gitu ya. Oke. Nah, di sini di soal diketahui panjang AB-nya ini, nih AB di sini panjang dari A ke B adalah 10 cm. Kemudian panjang dari AC di sini ya, AC 8 cm. Diketahui lagi panjang DF-nya adalah 9 cm di sini. Yang ditanya panjang DE yang mana? Ya. Ini di sini panjangnya berapa DE? Kemudian panjang EF. Oh, EF di sini. Ini berapa panjangnya EF? Ya, terakhir adalah panjang dari BC di sini ya, BC-nya di sini. Nah, kita disuruh nyari panjang dari sisi-sisi yang ditanyakan ini, DE, EF, dan BC. Nah, sekarang ini kan segitiganya kongruen. Jadi sudutnya pasti sama besar yang bersesuaian. Kemudian panjang sisi yang bersesuaian pasti sama panjang. Nah, pertama kalau kalian perhatikan gambarnya jangan bingung anak-anak. Ustazah, ini nggak sama Ustazah bentuknya. Masa nggak sama gitu? Coba kita perhatikan. Ini yang segitiga DEF. Kalau kita balik gitu kan, atau kita pindahin titik D-nya ke sebelah sini nih, ke sini misalnya, nanti dia akan sama bentuknya seperti ini kan? Ya enggak? Ya Ustazah. Mana yang menyebabkan dia sama? Perhatikan di sini, Nak. Yang sudutnya tanda silang selain A mana lagi yang di sini? Yang E. Artinya apa nih? Tandanya sama loh. Oh, berarti besar sudutnya Sama. Berikutnya mana lagi? Yang ada titik bulatnya itu. Bulat nih, yang bulat sama yang bulat ini. Berarti sudut B sama dengan sudut E. Terakhir. Ya. Ini sudut C
Ya. Yang C sama dengan F. Iya, yang sudut C sama dengan yang sudut F. Pinter. Nah, apa hubungannya Ustazah sudut sama sisi? Ada hubungannya. Jadi, sisi yang berhadapan dengan sudut yang sama, besarnya sama. Nih, catatan. Sudut yang menghadap. Oh, ganti-ganti, jangan sudut deh. Kan kita ngomong panjang sisi ya. Hapus. Oke. Jadi, sisi yang menghadap sudut, ini artinya sudut ya anak-anak? Ya, ini artinya sudut. Ustazah nulisnya gini aja. Sisi yang menghadap sudut yang sama, besarnya juga, kok besar? Kan sudut ya? Panjang berarti. Sisi yang menghadap sudut yang sama, panjangnya sama. Nah, sekarang kita cari yang DE dulu, panjang DE. Ya, yang ditanyakan panjang DE. DE ini dia menghadap sudut yang mana, anak-anak? Set. Habis. Nih, sudut yang C dan sudut F kan besarnya sama. Ya kan, tadi udah sepakat nih, sudut C dengan sudut F, besar sudutnya sama. Mereka menghadap sisi siapa? Yang ini menghadap sisi siapa nih? A? AB. 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 Yang sudut yang ini menghadap sisi DE. Oh, berarti panjang DE pasti sama dong dengan panjang AB. AB berapa tadi? AB. AB-nya berapa? 10. Ketemu deh. Oh, panjang AB-nya, panjang DE-nya 10 cm. Sudah terjawab. Berarti di sini panjangnya 10 ya. Sampai sini paham? Paham saja. Oke. Sekarang kita pakai konsep yang sama ya. Pokoknya sisi yang menghadap sudut yang sama besar, maka panjangnya juga sama. Sekarang yang ditanyain kedua adalah EF. Oke. EF ini dia menghadap, ini EF. EF menghadap sudut yang mana? AC. Iya. AC. EF menghadap sudut yang D ini ya. Nih. Set. Berarti nanti ini sudutnya nih yang sama kan sama ini, sama sudut B. Ini ke sini. Set. Berarti nanti panjang EF-nya sama dengan panjang AC. Iya benar, panjang AC. AC berapa tadi? 8 cm. 8 cm. Oke. Paham sampai sini? Paham saja. Paham. Alhamdulillah. Satu lagi nih yang ditanyain. BC. BC. Sama kayak DF. Sama kayak DF. Mana sih BC? BC ini ya. Nih. Ya Sama kayak sama sudut A. Yang sama-sama sudut A adalah sudut DE. Berarti nanti kita menghadap ke sini. Oke, berarti BC sama dengan sudut DF. DF. Hah? DF. 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 DF ya? DF. DF. Berarti panjangnya berapa? 9 cm. 9 cm. Yeay, ketemu deh semuanya. Bisa? Ustazah. Bisa Ustazah. Catatannya ini. Sisi yang menghadap sudut yang sama, panjangnya juga pasti sama. Sama. Oke. Ini lagi dicatat atau gimana?
Iya, Ustazah. Ustazah kasih waktu 5 menit ya, nanti dilanjut lagi. Silakan yang mau mencatat. Atau sebenarnya bisa juga kalian ini aja anak-anak apa namanya ya, screenshot biar waktunya bisa kita pakai buat soal yang lain. Kalau kayak gitu gimana? Sepakat nggak? Oke, Ustazah. Ya, Ustazah. Ya, jadi kalian screenshot aja. Nah, nanti kalian tinggal dilihat ulang, kemudian dicatat di buku masing-masing. Dicatat. Iya, benar. Berarti bisa kita lanjut ya. Halo? Hai, Ustazah Ustazah. lanjut aja. Oke. Sudah di screenshot anak-anak? Udah, Ustazah. Oke. Ustazah. Oke, good job. Lanjut. Kurang lebih nih soalnya sama. Sama kayak yang tadi. Cuman dia arahnya rada beda. Ini rada diputer sedikit. Jadi jangan bingung ya. Oke. Iya, Ustazah. Segitiga KLM sama segitiga PQR. Mereka kongruen juga di sini dibilangnya. Nah, kalau diketahui panjang KL ini ya, panjang KL adalah 9 cm. Panjang LM tuh ini panjangnya 8 cm. Kemudian panjang KM ini panjangnya 6 cm. Kita disuruh mencari panjang dari PQ di sini dan panjang QR di sini. Oke, konsepnya sama kayak yang tadi. Pokoknya yang menghadap sudut yang sama besar, pasti panjangnya juga sama. Yang pertama dulu, kita suruh nyari PQ. Menghadap sudut mana? Yang silang, yang tandanya silang. Silang Ya. yang L. Berarti yang tanda silang yang di segitiga satunya kan ini. Sudut L ya. Dia akan menghadap ke sini. KM. 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 Apa yang bisa kita simpulkan? Berarti panjang PQ Berarti sama dengan panjang KM. 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 Berapa KM tadi? Nih. 6. 6 cm. Oke, 6 cm. Berikutnya ganti warna biar lebih enak. PQ udah ketemu. PQ-nya 6 cm di sini. Ya, 6 cm. Berikutnya kita nyari panjang QR. Oke. QR ini menghadap sudut yang ini ya, sudut P yang bentuknya lingkaran ini ya, bulat ini. Nih, dia menghadap sudut yang ini. Berarti kalau di segitiga KLM yang mana? Ya, KL. menghadap KL. KL. Oke, jadi bisa kita simpulkan panjang dari QR sama dengan 9 KL. cm. oke, KL. Ya. Jadi panjangnya ini. Nih, 9 panjang cm. KL adalah 9 cm. Selesai. Sudah ketemu. Satu lagi nih. Sebenarnya masih ada PR-nya belum, Ustazah. PR. PR ini sama siapa? Nih. Ini ya. PR sama Ki. LM. Benar. ML. Berarti yang ini ya. Nih. Yang K. Oke, berarti PR nanti dia akan sama dengan LM. L. Yaitu LM. 8 cm. benar. Oke, mudah. Udah, Ustazah. Silahkan di screenshot dulu. Nanti soal-soal seperti ini nih yang keluar di penilaian harian. Jadi kalian jangan bingung nanti ya.
Apalagi kalau soalnya sama. Enggak sih, enggak sama. Paling diganti angka-angkanya gitu ya. Jadi enggak usah bingung. Konsepnya adalah sisi yang menghadap sudut yang besarnya sama, maka panjangnya akan sama. Itu. Sudah di screenshot? Cekrek, cekrek. Sudah. Sudah. Oke, lanjut. Sudah, lanjut kalau gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang kesebangunan. Ini contoh soalnya. Pada gambar, persegi panjang ABCD dan EFGH sebangun. Bisa dilihat bahwa panjang AB-nya di sini, panjang AB-nya 12 cm, panjang AD-nya, AD di sini 20 cm, dan panjang EH-nya 8 cm. Ini keliling ya. Oke. Maksudnya keliling. Oke. Yang ditanya keliling. Oke, yang ditanya adalah keliling EFGH. Berarti persegi yang kecil. Ya. EFGH. Nah, kalian jangan bingung ya. Ini yang persegi EFGH kalau kita putar ke sini nih, kita putar 90 derajat. Ya kan? Ingat nggak rotasi? Ini muternya berarti 90 derajat ya. Jadi kalau kita putar ke sini nih, berlawanan arah jarum jam, maka nanti dia akan sama seperti ini, sebanding dengan persegi panjang yang lebih besar ini. Nah, sekarang kita ingat bahwa syarat yang pertama dia sebangun adalah sudutnya sama. Pasti sama semua kan? Sudutnya 90 derajat semua gitu. Nah, itu yang pertama sudah terpenuhi. Yang berikutnya, kalau dia sebangun, tadi kan dibilang dia sebangun. Nih, kalau sebangun, perbandingan, tak tulis ya catatan, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Nah, sekarang kan dia nanya keliling persegi panjang yang kecil, yaitu persegi panjang EFGH. Di sini lebarnya udah tahu nih, lebarnya 8 cm. Nah, panjangnya yang belum tahu kan? Panjangnya berapa? Berarti harus kita cari tahu dulu. Panjangnya yaitu siapa panjangnya adalah? EF. Nah, panjang EF kita cari dulu dengan cara membandingkan. Ya, nanti panjang EF-nya berapa sih? Gitu. Nah, sekarang siapa aja yang bersesuaian? AB sama AE. EH. Dari persegi panjang yang kecil dulu ya. EH kan lebar. Iya. EH, kalau sebanding boleh nggak? Kan biasanya gini, EH dibanding Di AB ya. Kalau ambil. oke, persegi Ya, panjang Ustazah. besar, lebarnya adalah ya kan? Ini lebarnya kan? Ya enggak? Ya, Ustazah. Sama A. Ya, Ustazah. Nah, berarti EH akan sebanding dengan AB. Mereka nanti perbandingannya akan sama dengan perbandingan panjangnya. Nah, panjang yang ini kan belum tahu ya, EF berapa? Kita belum tahu ini yang dicari. EF. EF nanti dia akan dibandingkan dengan siapa? Aduh, sorry. Dengan AD. Siapa yang bersesuaian? AD. AD, benar. AD. Ini panjangnya 20 cm, yang paling panjang sisinya. Berarti EF nanti akan kita bandingkan dengan AD. Nah, perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian ini nanti dia akan sama. Sekarang EH-nya berapa, Nak? EH-nya 8 cm. 8. Hanya 8.
12. 12. AB-nya 12. EF Belum diketahui. EF-nya belum tahu. Oke. EF masih ada di sini di masa depan ya, kita belum tahu EF itu apa ya, kayak jodoh gitu. Kalian belum tahu jodoh kalian siapa misalnya gitu. Atau masa depan kalian belum tahu, ini yang kita cari gitu. Sama kayak kehidupan kita yang ngerjain soal dia yang kita cari. Adek berapa adek? 20. Ada 20. Nah, anak-anak, perbandingan boleh nggak ditulis dalam bentuk per? Boleh. Boleh. Boleh banget, boleh dong. Ustazah tulis begini, 8/12 sama dengan EF per 20. Nah, sebelum dikalikan silang, untuk menentukan EF pakai metode perkalian silang, Ustazah mau sederhanakan dulu, boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Biar lebih mudah dalam perhitungannya. Kalau misalnya gini, Ustazah, aku mau langsung ini aja deh, langsung dihitung. Boleh gitu, tapi angkanya gede banget gitu ya. Ya, kita pilih yang simpel aja. Kalau mau dikalikan langsung boleh. Tapi nanti membagi dan mengalikannya angkanya gede, membaginya juga gede. Pertama, dalam konsep pecahan, yang boleh disederhanakan adalah pembilang dan penyebut. Atau yang atas sama yang Bawah. bawah. 8 sama 12 itu bisa kita bagi dengan berapa? KPK 4. FPB maksudnya. Sama 4. 4. Yang 8 dibagi 4 hasilnya 2. 2. Yang bawah 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 di sini. Oke. Berarti boleh nih langsung kita kalikan silang. Oke. Ini dulu. Itu dulu apa ini dulu? Yang ditanya dulu lah ya. Yang ditanya dulu si EF. Kan tadi 3 nih di sini ya. 3. Nanti 3 dikali EF titik artinya kali 3 dikali EF. EF Sama dengan ini 2 dikali berapa? Nih. 20 Kali 20. Berarti 3 EF sama dengan 40. 40. Berarti EF berapa panjangnya? 40 bagi 3. Berapa tuh 40 bagi 3? 20. Koma-koma Ustazah. Koma-koma ya. 12 ya. Sekitar 12, berapa ya? 3 kayaknya saja. 13,3 Ustazah. 13,3 Ustazah. ya 13 ya. 13,3. 13,3 13,3. dan seterusnya gitu ya. Nggak ada ujungnya tak Ya, sudah. Iya, 13,33. Oh, koma-koma ya. Oke, nanti Ustazah bikin soal nggak akan koma-koma kayak gini deh. Ini Ustazah ngambil dari buku ya, buku Erlangga. Nah, Iya, Ustazah. sekarang udah ketemu EF-nya. Berarti kalau mau nyari keliling dari persegi, siapa tadi yang kecil ya? Keliling dari E, F, G, H, caranya gimana? Panjang 2 dikali panjang, Panjang kali lebar. kali Panjang lebar. yakin dikali. Tambah dong. Panjang kali tambah. Tambah. Kan sama aja kita keliling itu kan sama aja kita jumlahin semua sisi-sisinya kan. Nah, kalau di sini kan kita pakai panjang sama lebar doang. Kalau baru panjang sama lebar doang yang dijumlahin kan kurang, yang ini belum dijumlahin. Berarti 2 kalinya udah gitu aja ya. Iya, Ustazah. Sama dengan 2 dikali panjangnya berapa tadi? Panjangnya adalah EF yang tadi dicari. 13,3. Lebarnya 13,3. Oke, berarti 2 dikali EF-nya 13,33 ditambah EH-nya 8. EH-nya 8.
Berarti sama dengan 2 dikali 21,3. 21,33 hasilnya 21 berarti 42. 33 kali 2 6. 6. Ya. Nggak apa-apa hasilnya koma-koma. Nanti Ustazah upayakan nanti hasil pengerjaannya nggak koma-koma kayak gini ya. Kalau ada soal serupa. Sampai sini sudah mulai bingung? Ustazah, Ya, boleh. kalau kan ini EH, kalau misalnya dibalik jadi HE gitu. Ya, sebenarnya tadi kan di awal Ustazah bilang, Ustazah, kan kenapa EH, kenapa nggak HE? Gini, kalau penulisan panjang sisi itu dari abjad yang lebih dulu. H sama E duluan siapa? E dulu baru H. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih, sama aja HE itu EH. Ya, tapi kalau ngomong HE gitu kayak mau nyanyi, goyang gitu ya. Enggak maksud Ustazah gini. Jadi intinya antara HE dengan EH itu sama. Yang dimaksud panjang sisinya itu adalah sama. Cuman dalam penulisannya secara matematis itu dahulukan abjad yang paling duluan gitu. Jadi E dulu baru H. Ini berlaku untuk penamaan panjang sisi. Ya, berlaku. Kalau untuk yang lebar. Oke. Sudah di screenshot? Belum. Oke, screenshot dulu ya. Sudah. Halo. Sudah. Oke, sudah ya. Satu soal terakhir tentang bangun yang sebangun. Sama soal yang ini. Tapi dia bangunnya beda. Kalau ini kan persegi panjang. Yang berikutnya adalah segitiga. Segitiga apa namanya nih kalau kalian lihat di gambar? Siku-siku. Oke, benar. Segitiga siku. Kalau ingat segitiga siku-siku berarti ingat teorema Pythagoras. Kalian nggak boleh melupakan apa yang sudah kalian pelajari di kelas 8 ya kalau nggak salah. 8 atau kelas 7. Ayo. Karena konsep Pythagoras itu akan kembali kita pakai di sini. Ya. Nanti juga teorema Pythagoras itu akan tetap kalian pakai di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Pas SMA juga kepake. Jadi kalau lupa, waduh, coba diulangin lagi. Karena itu urgent banget ya. Harus dipelajari dengan paham gitu ya, teorema Pythagoras. Kembali ke soal. Ini ada 2 segitiga anak-anak. KLM dan PQR. Kalau kita lihat, segitiga yang kecil yang mana? KLM. Benar. Yang besar? PQR. Di sini mereka bilang apa? Kongruen apa sebangun nih? Kongruen. Sorry. Bukan kongruen maksudnya. Sebangunan. Bangun. Ya, Nak. Karena kan ukurannya beda. Saya edit ya di sini langsung ya. Sebangun. Sekarang diketahui panjang KL-nya 9 cm. Mana? Oh, 9, 10 ya? 10. Oh, ini belum diedit. Panjang KL-nya 10 cm. Kemudian panjang LM-nya 8 cm. PR-nya 15. Ditanya panjang KM dan QR. KM-nya di sini yang ditanya. Sama QR mana? Di sini ya. Oke. Sekarang
sama halnya tadi yang kekongruenan, ya. Kalau yang kongruen tadi, yang menghadap sudut yang besarnya sama, panjangnya sama. Sama. Sekarang diganti aja karena dia sebangun, ya, karena dia sebangun, berarti sisi yang menghadap sudut sama besar, maka panjang sisinya sebanding. Ini aja yang diganti. Kalau yang kongruen tadi kan sama, ya kan? Kalau yang sebangun dia sebanding. Nah, sekarang yang ditanyain. Dari sini dulu ya. Kalau kita lihat yang ini KM dia menghadap, ini belum diketahui juga ya, yang menghadap dua ini ya. Nih, ini belum tahu, ini belum tahu. Ya kan? Yang ditanya yang sama-sama menghadap yang silang, sudut yang silang. Dan dua-duanya kita belum tahu dong. Aduh, gimana ini Ustazah? Oke, nggak usah bingung. Sekarang gini. Kita cari dulu panjang KM. Pakai teorema Pythagoras nih. Nih, teorema Pythagoras. Gue pusing deh. Waduh, gimana nih? Sebenarnya gampang. Kalau kita perhatiin, sisi miringnya siapa? Sisi miringnya yang 10 dong. KL. KL. Yang KL. Yang KL sisi miring. Nih, ini adalah sisi miring. Kenapa KL? Yang namanya sisi miring, itu adalah yang menghadap siku-siku. Ya enggak? Iya, Ustazah. Ya, nanti yang sisi miring adalah KL. Nah, sekarang kalian ingat gak sih perbandingan angka-angka ini? Biar nggak usah pakai ngitung kuadrat-kuadrat gitu kan, mumet ya. 3, 4, 5. Ingat ya? Enggak tahu, Ustazah. Ini angka cantik pada teorema Iya. Pythagoras. Ayo, masih ingat nggak? 3, 4, 5 artinya perbandingan panjang-panjang sisi dari segitiga Pythagoras atau segitiga siku-sikunya itu. Teorema Pythagorasnya ini pakai rumus. Perbandingannya 3, 4, dan 5. 5. KM-nya itu 6 ya Ustazah berarti. KM-nya, oke, kita hitung dulu. Kira-kira sisi yang paling pendek siapa? KM ya? Iya. KM, koma, yang sedang kan 8. Dibanding 8 sama KL-nya 10. Dari sini ke sini dikali berapa, cuy? Kali 2. 2 dikali 2. Berarti KM-nya berapa? 6. Iya. Berarti dari sini kita bisa simpulkan KM itu sama dengan ini ya 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. selesai. Nih, KM-nya 6. Gitu. Ada yang bingung? Harus ingat ini. Ustazah, aku nggak ngerti. Aku ingatnya rumus. Ya boleh sih mau dikerjain rumus, tapi angkanya terlalu besar ya anak-anak. Angkanya besar banget. Cenderung gimana ya, ngitungnya kuadratnya 164, terus dikurangin, terus diakarin gitu kan. Lumayan menyita waktu. Jadi pakai konsep perbandingan Pythagoras saja. Sisi-sisinya 3, 4, 5. Sampai sini paham? Paham, Ustazah. Oke, kita kurang. Aduh, ini sudah sempat. Oke. Sekarang sudah tahu KM. KM-nya adalah 6 senti. Oke, KM nanti sebanding sama siapa? Sama QR. Ya. Sama QR. Nanti KM ini, Ustazah langsung tulis per aja ya. KM akan sebanding dengan QR. QR.
Oke, terus mana lagi yang sebanding selain mereka berdua? LM. L sama PQ. Nah, sekarang kita lihat. 8 ini kan nggak ada nih temennya kan kalau 8 sama ini. Yang ada sama sebanding adalah yang KL KL, dengan PR. PR. Mereka adalah sisi miring, ya kan? Ini yang menghadap sudut siku-siku. Nanti mereka pasti sebanding. Banding. Ini ya. Berarti kita tuliskan KL nanti dia sebanding dengan kita bandingkan si KL dengan IR. PR. Oke, sekarang kita cari. KM-nya berapa tadi? Nih, 6. 6. 6. R-nya Belum diketahui. nggak tahu. Ini masa depan kita. QR ini masa depan kita. Kita cari dia. Kemudian KL-nya berapa KL? 10. KL-nya 10. 10. 10. PR 15. 15. Siapa yang bisa kita sederhanakan dulu? 10 Itu sama 10 sampai 15. 10 sama 15. Sama-sama dibagi 5. yang atas bagi 2. 2. 15 bagi 5. 3. Baru deh boleh dikalikan silang. Oke, yang ditanya dulu ya si QR. Nih dikali sama 2. Berarti kita nulisnya di sini 2 itu kali ya. Sorry. 2 dikali sama IR sama dengan 6 dikali 6 dikali 3. Berapa nih? 2 kita sama dengan 18. IR sama dengan 8. 11. IR adalah 18 dibagi 2. 9 saja. Nih KM-nya 6 ya. Kemudian IR-nya adalah 9. Yeay, bisa semua. Jadi konsep yang ditambahkan di sini adalah teorema kita harus kalian ingat. Tapi insya Allah di soal-soal kayak gini sih perbandingan 3, 4, 5 yang paling sering keluar. Ya. Ustazah, Ya. itu PQ-nya nggak dicari, Ustazah? Dia nggak minta. Oh ya, Deng. Kalau ditanya gimana nyarinya? Pakai perbandingan juga ya. Peki sama siapa nanti dibandinginnya? ML. LM. Iya. Nih. LM. Oke, nanti gitu aja. Kita langsung deh kalau mau penasaran kita kerjain di sini boleh ya. Peki kita bandingin sama LM. Nanti juga pasti akan sebanding sama ini nih, KL dan PR ya. KL dibanding PR. Peki-nya yang ditanya, LM-nya panjangnya ini 8 sama dengan kayak ini tadi 10 dan 15 ya. Iya, Ustazah. PR 15. Kembali lagi kita sederhanain aja dibagi 5 ya. Tadi kita dapat 2 sama 2. Oke, tinggal kita kalikan silang. Dikaliin silang. Berarti berapa nih? Yang ditanya dulu, Peki 3 dikali P ini ya. Peki sama dengan 2 dikali 8. Berarti 3 Peki sama dengan 16. 16 dibagi Pekinya 3. 16 dibagi 3. 12 koma. Ya. Ini kok 12? 3, 4. Sorry. 4 ya? 4 koma dong. 4 kali 3, enggak dong. 5 dong. 5,3. 5,3 gitu.
Sengaja nggak ditanyain. Soalnya koma-koma di hasilnya ya. Ya, Ustazah. Dinda gimana? Dan yang lain? Udah, Ustazah. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Enggak, Ustazah. Enggak? Bisa? Enggak usah. Insya Ya Allah, Allah. Ustazah. Insya Allah. Oke. Tips dari Ustazah, karena Ustazah nggak ngasih tugas hari ini, berarti silahkan kalian direview ulang lagi pelajarannya yang sudah Ustazah kasih. Ya, nanti kalau udah Ustazah upload, hari ini insya Allah langsung Ustazah upload. Nanti silahkan dilihat ulang bagaimana cara penyelesaiannya dari awal. Buat catatan. Kalian udah punya catatan tuh. Nah, terus kalian tutup. Kalian kerjain lagi soalnya. Kalau kalian sudah mahir, insya Allah bisa. Kalau ada tipe-tipe soal sejenis. Jadi matematika itu intinya adalah kalian sering berlatih. Oke, cukup untuk pelajaran hari ini. Jadi dua hal tadi yang kita simpulkan adalah kalau yang namanya bangun yang kongruan itu apa yang sama? Sisinya sama besar sudutnya. Sisinya sama besar, sudutnya juga, sisinya sama panjang dong. Panjang. Sisi nggak besar, Iya. sisi itu Sisinya panjang. sama besar. Sisinya sama panjang, sudutnya sama Besar. besar. Kemudian kalau sebangun, sudutnya sama besar, tapi Banding. Sisinya. panjang sisi yang Sisinya bersesuaian Sebanding. itu aja perbedaan sebanding. ya. Intinya adalah kalian Sebanding. tadi sudut. Terus tadi kita juga sempat belajar bahwa kalau yang kongruen sudut yang sisi yang menghadap sudut yang sama besarnya sama. Itu ya. Yang kedua Sama. kalau sebanding sudut sisi yang menghadap sudut yang sama maka nanti mereka sebanding. Sebanding. Oke. Ada yang mau ditanyain sebelum ditutup? Nggak ada. Gak ada Kalau Ustazah. nggak ada, Ustazah. Oke, silahkan yang belum mengerjakan tugas remedial. Ustazah masih tunggu, hari ini terakhir. Nanti kalau misalnya belum dikerjakan ya mau nggak mau ya nilainya masih sama gitu kayak yang kemarin. Jadi upayakan dikerjakan. Insya Allah soalnya mudah ya. Oke, itu saja dari Ustazah. Semoga bermanfaat ilmunya hari ini. Jangan lupa untuk direview lagi, dimurojaah lagi, diulang-ulang lagi supaya semakin paham. Silakan diaktifkan videonya untuk Najwa, Dinda, dan Husna. Ustazah mau screenshot buat ini ya. Diaktifin videonya. Oh iya, Dinda nggak bisa Udah ya? dipencet tapi nggak mau dia. Oke, siap. Najwa, Husna? Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu lagi ya. Tahan. Oke, satu lagi. Satu, 2, 3. Oke. Oke, itu saja untuk hari ini. Ustazah rasa cukup. Ustazah langsung tutup saja. Terima kasih buat semuanya. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Dan tetap bisa diingat dengan kuat ya apa yang dipelajari hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next meeting semuanya. Bye. Dadah, bye. warahmatullahi wabarakatuh.